Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Baiklah, selamat datang kembali di channel kami, channel Kun Islami, yang membahas terkait dengan seputar kajian fikih serta beberapa kajian Islam lainnya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan beberapa hal yang itu dapat membatalkan wudhu. Salah satunya adalah apakah menyentuh kemaluan itu dapat membatalkan wudhu. Ada beberapa pendapat ulama terkait dengan hal ini. Yang pertama adalah menyentuh kemaluan itu dapat membatalkan wudhu dengan cara apapun. Pendapat ini yang diutarakan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad, serta Imam Abu Daud. Pendapat yang kedua adalah yang berpendapat bahwa menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudhu. Hal ini atau pendapat ini diutarakan oleh Imam Hanafi. Sedangkan pendapat yang lain, yaitu yang mengatakan bahwa tidak batal memegang atau menyentuh kemaluan jika tidak ada unsur kenikmatan atau syahwat, akan tetapi batal jika ada unsur kenikmatan atau syahwat. Para ulama yang berpendapat tentang pendapat ini membuat parameter bahwa tidak batal jika tidak ada unsur kenikmatan, yaitu ditandai dengan ketika menyentuh dengan telapak tangan bagian luar. Akan tetapi ketika seseorang itu menyentuh dengan telapak tangan bagian dalam, maka itu dianggap batal karena akan memungkinkan atau berpotensi untuk menimbulkan unsur kenikmatan atau syahwat. Sekarang kita masuk kepada mengapa mereka berbeda pendapat dan apa dalil mereka serta dasar mereka dalam berpendapat. Pada dasarnya ada dua hadis yang memiliki derajat sama-sama kuat, akan tetapi dua hadis ini saling berkontradiksi. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan dari Busroh dan dikuatkan juga oleh Imam Maliki serta dinilai sahih oleh Ahmad ibnu Hambal. Hadis tersebut berbunyi, "Idza massa ahadukum dzakarahu falyatawadda." Jika salah seseorang dari kalian menyentuh kemaluannya, maka wajib baginya untuk berwudu. Hadis ini mensiratkan bahwa seseorang ketika menyentuh kemaluannya, maka dia wajib untuk berwudu. Sedangkan ada hadis lain yang diriwayatkan dari Tolak bin Ali dan dikuatkan oleh Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi serta ulama Kufah yang berbunyi, "Qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa indahu rajulun ka'annahu badawi faqala ya Rasulullah ma tara fi massir rajuli dzakarahu ba'da ayyatawadda faqala hal huwa illa budghatun minka." Yaitu kami mendatangi Rasulullah SAW dan di sisinya ada seseorang lelaki yang sepertinya adalah seorang badui. Dia pun, yaitu di sini badui pun bertanya, "Apakah pendapat Anda ya Rasulullah tentang seseorang lelaki yang menyentuh kemaluannya setelah berwudu?" Beliau menjawab, "Ia hanyalah bagian dari tubuhmu." Maka dua hadis ini sama-sama kuat, akan tetapi saling kontradiksi satu dan lainnya. Menyikapi dua hadis yang saling berkontradiksi, maka para ulama menggunakan dua metode dalam menyimpulkan atau dalam mengambil pendapat. Yang pertama adalah metode tarjih atau metode nasakh. Apa itu metode tarjih? Metode tarjih adalah menguatkan satu hadis atas hadis yang lainnya. Atau juga dengan metode nasakh. Metode nasakh sendiri itu artinya adalah menghapus, sehingga menghapus satu hadis untuk hadis yang lainnya. Itu adalah pengertian daripada metode tarjih atau juga metode nasakh. Kemudian metode yang kedua dipakai oleh para ulama adalah metode jam'u. Metode jam'u adalah ketika ada dua hadis yang saling bertentangan, yang saling berkontradiksi, maka dua hadis ini dikompromikan dan dicari jalan tengahnya sehingga menghasilkan pendapat tertentu. Maka siapa yang memakai metode tarjih pada kasus ini?
yang memakai metode tarjih adalah Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Abu Daud. Yang pertama, yang berpendapat bahwa hadis busroh yang berisi tentang membatalkan wudhu, yaitu idza massa ahadukum dzakarahu falyatawaddo, itu lebih kuat daripada hadis Tolak bin Ali yang berpendapat bahwa menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudhu. Sedangkan yang kedua yang menggunakan metode ini adalah Imam Hanafi. Beliau berpendapat bahwa hadis Tolak bin Ali yang berisikan atau yang mengandung bahwa menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudhu, itu lebih kuat kedudukannya daripada hadis busroh yang dipegang oleh Imam Syafi'i. Sehingga mereka keduanya memiliki dalil, memiliki landasan hukum yang sama-sama kuat. Kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Abu Daud itu berpegang teguh atau menguatkan hadis busroh atas hadis Tolak bin Ali, sedangkan kebalikannya Imam Hanafi itu menguatkan hadis Tolak bin Ali atas hadis busroh. Kemudian, siapakah ulama yang menggunakan metode jam'u atau mengkompromikan satu hadis yang kontradiksi dengan hadis yang lain? Beliau adalah Imam Maliki. Jadi bagaimana caranya untuk mengkompromikan? Beliau menganggap bahwa hadis busroh terkait dengan menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu itu sebagai sunnah. Sedangkan di sisi lain hadis Tolak bin Ali yang menyatakan bahwa menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudhu itu menggugurkan kewajiban. Sehingga dari cara inilah Imam Maliki menyimpulkan bahwa seseorang itu batal jika menyentuh kemaluannya dan diiringi oleh unsur kenikmatan atau syahwat. Akan tetapi jikalau seseorang itu menyentuh kemaluannya tanpa ada unsur kenikmatan atau syahwat, maka itu tidak dapat membatalkan wudhu. Itulah beberapa pendapat ulama terkait dengan apakah menyentuh kemaluan itu dapat membatalkan wudhu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, share, serta bertanya tentang apapun. Isi saja di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kita ulas dalam video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.